dengan saya, Bu Nurul. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari kelas 6, tema 4, subtema 2, globalisasi dan manfaatnya pada pembelajaran ketiga. Kita akan mempelajari tentang menuliskan informasi penting dari teks eksplanasi dan juga cara menghemat energi listrik. Tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama yaitu setelah mendengarkan teks tentang mengapa harus hemat listrik, siswa mampu menuliskan informasi penting dari teks eksplanasi. Yang kedua, setelah mengamati dan mencari informasi, siswa mampu mengidentifikasi cara menghemat energi listrik dengan benar. Apakah kalian masih ingat bagaimana cara mencari informasi penting dari teks eksplanasi? Sebelum mencari informasi penting sebuah paragraf, bacalah dulu teks dengan seksama. Setelah itu, pahami kata kunci serta pokok pikiran setiap paragraf. Informasi penting merupakan pengembangan dari kata kunci dan pokok pikiran dari setiap paragraf. Coba simak dengan teliti teks eksplanasi yang akan dibacakan oleh gurumu. Teks akan dibacakan dalam setiap paragraf. Tuliskan informasi penting dalam setiap paragrafnya. Kamu akan diberi waktu untuk menuliskan informasi tersebut setiap satu paragraf selesai dibacakan. Setelah mendengarkan, silakan menuliskan informasi penting tersebut dalam setiap paragraf pada diagram berikut ini. Setelah nanti saya membacakan setiap satu paragraf, nanti saya beri waktu dan kita cocokkan apakah sama atau tidak. Kita mulai dari paragraf pertama. Mengapa harus hemat listrik? Hampir semua kegiatan manusia di era globalisasi ini membutuhkan energi listrik. Mulai dari kegiatan rumah tangga, perkantoran, pertokoan, pabrik atau industri, bahkan aktivitas pribadi pun memerlukan tenaga listrik. Tanpa listrik, kita tidak bisa bayangkan bagaimana jadinya kehidupan manusia di masa kini dan di masa yang akan datang. Namun, di balik manfaatnya, energi listrik ternyata juga memiliki dampak negatif bagi kehidupan di bumi jika kita menggunakannya secara berlebihan. Silakan dicari informasi penting dari paragraf pertama. Nah, mari kita cari tahu informasi penting apa pada paragraf yang pertama. Yang pertama yaitu hampir semua kegiatan manusia membutuhkan energi listrik. Yang kedua, energi listrik memiliki dampak negatif bagi kehidupan di bumi. Apakah jawaban kalian sudah benar? Kalau sudah benar, mari kita lanjutkan ke paragraf yang kedua. Untuk paragraf kedua, dampak dari pemborosan energi sebenarnya sudah kita rasakan dengan meningkatnya suhu bumi atau yang biasa disebut sebagai pemanasan global. Meningkatnya suhu bumi antara lain disebabkan oleh gas buangan dari produk elektronik seperti AC dan kulkas, serta gas hasil pembakaran dari kendaraan bermotor. Kondisi tersebut diperparah dengan semakin berkurangnya lahan hijau yang berfungsi sebagai pencuci udara kotor tersebut. Pemanasan global akan mengakibatkan cuaca tidak teratur, musim panas yang berkepanjangan hingga berakibat kekeringan di mana-mana. Kemudian mencairnya pegunungan es di belahan bumi utara dan selatan yang akan menenggelamkan sebagian besar daratan. Jika hal ini terus terjadi, maka manusia akan terancam habitatnya akibat pemanasan global. Nah, kita lihat apakah jawabannya sudah sesuai. Yang pertama, dampak dari pemborosan energi yaitu pemanasan global. Yang kedua, meningkatnya suhu bumi disebabkan oleh gas buangan dari produk elektronik seperti AC dan kulkas, serta gas hasil pembakaran dari kendaraan bermotor. Yang ketiga adalah pemanasan global mengakibatkan cuaca tidak teratur, musim panas yang berkepanjangan hingga berakibat kekeringan di mana-mana. Untuk paragraf ketiga, untuk menghindari pemanasan global, maka salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan sikap hidup hemat listrik. Contoh sederhana yang bisa kita lakukan adalah yang pertama,
Pilih peralatan hemat energi seperti mengganti lampu pijar dengan lampu hemat energi. Yang kedua, pahami lingkungan sekitar kita. Bila menjadi orang terakhir di ruangan, pastikan mematikan semua peralatan listrik yang tidak terpakai sebelum meninggalkan ruangan. Silakan cari informasi penting dalam setiap paragraf. Informasi penting dalam paragraf ketiga yaitu untuk menghindari pemanasan global, cara yang dapat dilakukan yaitu dengan sikap hidup hemat listrik. Apakah sudah benar? Untuk paragraf terakhir yaitu berupa simpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis. Dengan melakukan hal tersebut, berarti kita telah menyelamatkan bumi kita secara nyata. Kita bisa bayangkan berapa besar energi listrik yang kita hemat dengan melakukan gerakan hemat energi. Informasi penting dalam paragraf keempat, yaitu dengan menghemat listrik, kita telah menyelamatkan bumi kita secara nyata. Masih ingatkah kalian upaya yang dapat dilakukan untuk menghemat energi listrik? Coba amati gambar di bawah ini. Dalam gambar tersebut, terlihat beberapa anggota keluarga melakukan kegiatan masing-masing dengan menggunakan energi listrik. Sudah tepatkah penggunaan listrik pada gambar tersebut? Pada gambar tersebut, terlihat beberapa alat elektronik menyala bersamaan, baik sedang digunakan atau tidak. Pada gambar juga terlihat terjadi pada siang hari. Penggunaan lampu pada siang hari merupakan tindakan yang tidak efisien. Selain itu, menyalakan alat elektronik yang tidak digunakan juga tindakan yang kurang bijak. Apakah kalian tahu apa tindakan yang bijak yang bisa kita lakukan? Ya, benar. Kita harus menghemat listrik di rumah. Apakah kalian tahu bagaimana cara yang dapat dilakukan untuk menghemat energi listrik? Yang pertama yaitu menggunakan lampu berdaya kecil namun sinarnya terang, yaitu lampu LED. Yang kedua, merancang rumah dengan jendela agak besar sehingga cahaya mudah masuk. Yang ketiga adalah memanfaatkan sinar matahari untuk kebutuhan penerangan sinar siang hari. Yang keempat, menggunakan peralatan elektronik secara bergantian. Yang kelima, mematikan lampu kamar saat tidur di malam hari. Yang keenam, tidak menyetrika baju jika mau digunakan saja, karena akan pemborosan listrik. Yang ketujuh, mengganti lampu dengan lampu hemat energi. Yang kedelapan, menggunakan peralatan elektronik yang mempunyai daya kecil. Dan yang terakhir, memasang daya listrik di rumah sesuai dengan kebutuhan. Dengan melakukan perilaku hemat listrik, berarti kita telah menyelamatkan bumi. Ayo kita bersama-sama menghemat listrik. Untuk mengajak orang lain, kita dapat membuat poster tentang menghemat energi listrik. Berikut beberapa contoh poster hemat energi listrik. Berikut ini adalah contoh poster menghemat energi listrik. Untuk tugas kalian hari ini yaitu, buatlah poster tentang menghemat energi listrik. Buatlah poster sesuai kreativitasmu, dan buatlah sebagus mungkin ya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.